Kita kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih untuk Prof. Bustanul Arifin. Prof. Bustanul mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada adik-adik. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Prof. Pur tema IRN tahun ini. Tapi kira-kira bidang ilmu dan program studi apa saja yang bisa ikut gitu, adik-adik dari program studi apa saja yang bisa ikut program ini, atau mungkin kira-kira topik judul-judul contoh-contohnya kira-kira seperti apa ya Prof? Silahkan Prof. Baik, makasih Bu Feni. Adik-adik sekalian, apa saja program studi yang dapat mengusulkan? Semua pun boleh, sepanjang tadi berhubungan dengan pangan fungsional berbasis potensi dan kearifan lokal. Ya, bidang saya sosial ekonomi pertanian lebih khususnya. Misalnya begini, dari pertama pangan fungsional itu apa sih Pak gitu? Anda paham kekhasan buah merah, ya? Buah merah itu di Papua. Apa kekhasan khasiat kesehatan atau vitalitas atau apapun? Nah, itu belum banyak penelitian dalam dimensi sosial ekonominya misalnya. Dan adik-adik bisa memikirkan, oh ternyata masyarakat petani yang akan mengusahakan buah merah atau setidaknya mulai dari merawat ya, menanam sampai menjualnya memerlukan ini. Jadi faktor apa yang mempengaruhi keputusan untuk pengembangan buah merah itu salah satu misalnya dari bidang sosial ekonomi. Apakah dari bidang fisika dapat melakukan penelitian seperti ini? Bisa, kenapa tidak gitu. Dari fisika pun misalnya jika Anda mengaitkan konteks yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kuantum, I don't know ya, saya bukan orang fisika ya, tapi dikaitkan dengan tadi yang berhubungan dengan peran dari pangan terhadap kesehatan. Kemudian Anda belajar dengan profesor Anda sampai meneliti pengaruhnya pada aliran darah yang seperti itu bisa. Atau ada yang aspek antropologi misalnya ya, dari penelitian sosiologi antropologi, adik-adik yang dari bidang itu atau bidang politik misalnya, Anda berpikir oh bagaimana perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi misalnya seorang Lampung ya, tempoyak misalnya kan, tempoyak misalnya itu makanan pangan fungsional yang berasal dari durian yang difermentasi ya. Tingkah laku seperti apa? Oh ternyata tempoyak untuk pesta, ternyata tempoyak lebih banyak untuk kebutuhan eksotik. Nah eksotiknya diteliti dimensi sosialnya masih boleh, tapi Anda harus meyakinkan dulu bahwa tempoyak memang pangan fungsional. Saya sih suka enggak suka ya, tapi kalau untuk makan siang itu asik benar tuh. Nah kalau makan siang kekenyangan menjadi tidak sehat itu penting juga. Jadi semua bidang ilmu silakan mengusulkan. Tahun lalu Bu Feni ada judul dari teman-teman adik-adik di UIN ya, itu dalam konteks perilaku sebetulnya, apakah dia bertentangan dengan norma setempat, dengan agama, itu masih boleh. Jadi silakan teman-teman dosen pembimbing, ini sengaja dibikin seluas-luasnya, tapi begitu masuk kepada bidang ilmu tertentu, Anda fokus teorinya apa, seperti Pak Budi sampaikan tadi, kemudian apa tujuannya, itu fokus ke sana. Kalau topik besarnya semuanya bisa. Nah kita para reviewer akan membaca sedetail mungkin mengenai itu gitu. Baik, Prof. Bus, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa ikut nih ya dari berbagai bidang, kemudian dari tadi ya dari berbagai lokasi di Indonesia. Nah, pertanyaan kedua nih Prof. Bus, mungkin ada sedikit kiat-kiat ya supaya dapat nih proposalnya, begitu ya. Tadi udah bikin proposalnya bagus, tapi mungkin ada trik-trik yang perlu dipikirkan sebelum submit proposal. Aduh, begini, jika adik-adik sekalian tadi mendengarkan presentasi Pak Budi, Prof. Budi, itu sudah lebih dari cukup ya untuk mendengarkan ini. Oke, tapi mungkin terlalu umum ya. Apa yang khusus? Yang khusus itu Bu Feni misalnya adik-adik sampaikan jangan tidak sesuai prosedur, itu pertama ya. Jadi Anda pikirkan bagaimana caranya agar secara administrasi
proposal Anda bisa sampai ke kami. Bahasa kasarnya, kalau Anda kurang lampirannya, tidak ada tanda tangan dosen pembimbing, tidak ada pengesahan, nggak akan sampai ke kami walaupun proposalnya bagus. Jadi administrasi penting, jangan dianggap sepele. Jika tidak ada pengesahan ya, itu nggak akan sampai ke kami. Oleh Pak Satpam, bahkan tidak dimasukin Pak Satpam di komputer. Konteksnya seperti itu. Jadi make sure, yakinkan bahwa semuanya lengkap. Nah sekarang bagaimana substansinya? Nah kalau bikin substansi itu adik-adik sekalian ya, substansinya dimulai dari latar belakang. Mungkin di halaman berikutnya. Dari latar belakang itu jangan bertele-tele, ya. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Dari to the point. Kira-kira apa manfaatnya, ya, dari substansi itu? Tadi saya memulai dari bidang sosial ekonomi pertanian. Jika pendahuluan Anda bertele-tele, malaslah kami bacanya. Misalnya masih menulis hari gini, Indonesia negara agraris terletak di Kalustiwa, nggak usah seperti itu gitu. Langsung aja to the point. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri lebih jauh mengenai pola konsumsi masyarakat begitu. Jadi langsung lompat kepada substansi. Atau misalnya begini, coba next. Yang paling kita risau itu jika Anda menulis proposal ya, tapi pustakanya kuno-kuno. Belum ada itu pangan fungsional. Ke zaman kami kuliah juga belum membahas tentang pangan fungsional kuno-kuno. Jadi adik-adik sekalian ya, jangan mereview pustaka-pustaka yang sebelum tahun 2000 lah mungkin ya, kecuali memang sangat penting teorinya. Jadi yang apalagi yang sekarang itu sudah makin banyak ya, itu menjadi konteks khusus. Terus yang penting lagi Bu Feni, mohon tidak melakukan plagiarisme. It's very serious bagi kita tahu mana yang daur ulang, mana yang tidak, mana yang kalimat Anda, mana yang ada copy paste, itu kita paham. Satu lagi mungkin tadi Pak Budi sudah sampaikan, kalau menulis pustaka, mohon pustaka langsung, kutipan langsung. Misalnya apalagi dalam, Anda tahu yang maksudkan dalam itu ya. Jadi misalnya menurut Arifin dalam Haryadi, dalam Marta Divani, satu mungkin boleh lah, tapi kalau terlalu banyak Anda malas tidak mencari sumber aslinya. Jadi tidak dalam-dalam gitu ya, dalam satu tapi sekali dua mungkin masih boleh lah ya, kalau Anda memang nggak menemukan. Tapi hari gini masa sih nggak ada yang menemukan literatur gitu, kita kan nggak yakin ya. Itu yang menurut kami amat sangat penting. Yang terakhir, metodologi. Nah, saudara sekalian, metodologi terutama saya ya, kalau saya yang baca itu, kalau metodenya nggak jelas, kita nilai jelek. Ya, metodenya baik ya, apalagi yang sosial ekonomi ya. Metodenya Anda mungkin mau ambil satu kasus studi, ambil satu orang, satu rumah tangga ya. Apakah itu boleh? Pada prinsipnya boleh sepanjang mampu menjelaskannya dengan baik. Tapi kan kalau penelitian sosial ekonomi, kalau inferensia atau mengambil sampel, mengambil wawancara langsung 30-40 petani, itu akan menjadi lebih clear dengan probability sampling. Dijelaskan metodenya seperti apa, bagaimana mengambil sampel, bagaimana mewawancara, kemudian bagaimana menganalisis. Itu adik-adik sekalian yang kami tekankan. Kami tidak membaca proposal yang kumaha engke wae gimana nanti, enggak bisa. Itu harus jelas. Anda akan menganalisa seperti apa, menjawab hipotesis kata Pak Budi akan seperti apa, itu yang akan kami nilai, gitu. Baik Prof. Bus, jadi itu ya adik-adik kiat-kiatnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Prof. Bus, berapa sih biasanya anggaran yang bisa diajukan kepada program IRN ini? Sebetulnya terus terang tidak ada batasan khusus ya, tapi rasional, ancer-ancer ya.
Ancer-ancer antara 10-20 juta itu mungkin masih masuk ya. Rata-rata 10, 12, 15, ada yang memang cuman cukup 8 juta pun cukup bisa gitu. Sekali lagi kami tidak menetapkan plafon tinggi, tapi rasional. Rasional itu bagaimana? Bahwa dana yang diusulkan betul-betul untuk keperluan penelitian. Rasionalnya di situ, nggak mengada-ada, tidak ngarang-ngarang. Misalnya kalau yang untuk bahan laboratorium, bahannya apa, keperluan analisisnya apa. Misalnya untuk wawancara lapangan, Anda perlu ojek berapa, nyewa berapa sampel, itu masih boleh, masih boleh. Sekali lagi kata Pak Budi tadi, Anda tidak ada menghonori diri sendiri, enggak, kita enggak, namanya mahasiswa masih minta honor sih gitu kan. Jadi kalau ke lapang ya ke lapang beneran lah. Jadi sekali lagi kita membaca, kita menilai usulan yang masuk akal. Bahkan begini, kita paham Anda waktu itu mengusulkan 3 juta anggarannya. Oh, kita tambahin jadi 5 juta. yang penting kira-kira bisa rasional, penelitiannya jalan. Karena Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya, teman-teman dosen pembimbing, mohon mengingatkan pada mahasiswa, ini tidak ada usulan anggaran beli laptop gitu. Beli pulsa mungkin masih boleh ya, pulsa asalkan memang untuk interview jarak jauh gitu masih boleh. Yang rasional ya, masuk akal, tidak mengada-ada, itu yang akan kita setujui gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Bus. Apakah adik Azkia sudah, oh ini ada, ternyata ada adik Alivia, silakan yang sudah raise hand, Alivia dari Undip. Silakan adik Alivia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Alivia dari Universitas Diponegoro. Saya izin bertanya mengenai program IRM ini. Karena program IRM periode 2023-2024 ini mengambil tema yang diprioritaskan kepada pangan fungsional dan kearifan lokal. Saya ingin bertanya, bagaimana bila topik proposal yang disusun ini hanya memfokuskan pada salah satu prioritas saja? Apakah menjadi bahan pertimbangan tertentu? Terima kasih. Mungkin Prof. Bus bisa membantu jawab. Terima kasih ya Alivia. Boleh, jawaban pendeknya dari pangan fungsionalnya boleh, potensi lokal boleh, kearifan lokal boleh, dua-duanya, tiga-tiganya boleh. Jadi mohon tidak terlalu berpikir terlalu kompleks. Intinya kira-kira pangan fungsional yang ada di lokalitas Anda, di Indonesia lah khususnya ya, bukan hanya di Semarang. Tapi kalau pangan fungsional di Kolombia gitu mungkin enggak lah ya. Misalnya Anda meneliti khasiat di Kolombia kan sering makan itu drugs ya, untuk obat-obatan, saya pikir enggak lah. Tapi kalau di sini teman-teman di Aceh ya, di USK atau di Malikus Saleh, jika Anda meneliti, saya belum pernah berbaca sih, misalnya pliu ya, itu makanan khas Aceh ya, kira-kira apa kontennya, apa ini, saya pikir itu sangat menarik, apalagi misalnya dapat mengangkat ekonomi lokal, itu luar biasa, kira-kira gitu ya Alivia ya. Terima kasih Prof. Bus untuk penjelasannya, cukup jelas ya adik Alivia.